Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beribu-ribu karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang junjungan alam Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga sholawatnya sampai kepada kita yang mengaku sebagai umat. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Ayah Adudin Al-Hidayah, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman seperjuangan kelas satu kelompok. Kita dari kelompok kedua akan membawakan materi tentang Kalamullah, Al-Quran, Suhuf, dan Kitabullah. Saya Jonathan Elfarasi Ramadan selaku moderator, dan di samping saya ada Biagi Al-Farabi, ada Fikri Irianto, dan Hilmi Asidiki. Tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja akan saya mulai dari materi yang pertama. Saya sendiri sebagai narasumber, saya akan membawakan materi tentang Kalamullah. Kalamullah dibagi menjadi dua kata, yaitu kalam dan Allah, yang dimana kalam sendiri berarti sebuah ucapan atau perkataan yang bila mana digabungkan menjadi sebuah ucapan atau perkataan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para nabi, yang dimana Al-Quran juga termasuk salah satu kalamullah, karena Al-Quran itu berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Bukan saja hanya Al-Quran, namun kitab-kitab lain juga bisa dikatakan sebagai kalamullah, termasuk Injil, Taurat, dan Zabur. Termasuk Suhuf juga bisa digolongkan sebagai kalamullah. Mungkin dari saya cukup sekian. Materi berikutnya akan dibawakan oleh saudara Hilmi Asidiki. Padanya dipersilahkan. Oke, dilanjut. Saya sebagai narasumber kedua akan menjelaskan Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dilanjut narasumber ketiga, kepada Biagi kami persilahkan. Langsung saja, saya sebagai narasumber ketiga yang akan mematerikan tentang suhuf. Jadi suhuf itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul dalam bentuk lembaran-lembaran. Kata suhuf ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari sohifah, yang berarti lembaran atau halaman. Suhuf berisi firman Allah yang ditulis pada bahan seperti kertas, kulit, atau daun. Mungkin cukup sekian dari saya. Lanjut ke narasumber yang keempat atau yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Fikri Irianto. Saya narasumber terakhir. Saya akan memberikan materi tentang Kitabullah. Kitabullah berarti kitab Allah, merujuk pada semua kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi. Sifat Kitabullah yang pertama adalah mengandung ajaran agama dan moral. Yang kedua, dianggap sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir, menjadi sumber kebijaksanaan. Sekian. Ya, mungkin materi dari kami dicukupkan sampai di sini. Selanjutnya dilanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin saya akan nanya ke narasumber yang kedua dulu mengenai Al-Quran. Nah, tadi Pak Hilmi menyinggung tentang
Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk. Nah, bagaimana proses diturunkannya Al-Quran? Proses diturunkannya Al-Quran itu bagaimana, Bang? Lanjut ini. Jawab silakan. Diulang. Tadi kan Bang Demi sempat menyinggung tentang Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk. Bagaimana sih proses penurunan Al-Quran itu sendiri? Apakah Allah langsung menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad atau bagaimana, atau melalui perantara apa, seperti itu? Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Proses turunnya Al-Quran itu pertama diturunkan secara lengkap dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara bertahap melalui malaikat Jibril. Turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah, ayat-ayat yang diturunkan pada periode ini disebut ayat Madaniyah. Salah. Proses Mekah, ayat-ayat yang diturunkan pada periode ini yang diturunkan ke Mekah disebut surat Makkiyah. Ayat-ayat ini umumnya berisi tentang akidah dan tauhid, sedangkan ayat yang diturunkan ke Madinah disebut Madaniyah. Sekian moderator. Terus tadi kan materinya mencakup Al-Quran, Suhuf, Kitabullah, dan Kalamullah. Nah, apa sih perbedaan Al-Quran dengan Suhuf atau dengan Kitabullah dan Kalamullah itu perbedaannya apa? Oke, perbedaannya yaitu kalau Al-Quran kitab suci Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan Suhuf kitab-kitab suci sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi lain. Sedangkan Kalamullah merujuk pada semua firman Allah, termasuk Al-Quran dan Suhuf. Kalau Kitabullah yaitu istilah umum untuk semua kitab suci. Cukup. Jadi saya akan lanjut kepada narasumber yang ketiga mengenai Suhuf. Nah, jadi Bang Biagikan menyampaikan kalau Suhuf itu berupa lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, apakah Suhuf itu berisi tentang apa? Apakah sama seperti Al-Quran atau bagaimana? Nah, Suhuf itu isinya tentang apa? Apakah hanya lembaran-lembaran kosong biasa atau isinya sama seperti Al-Quran yang dipakai sebagai pedoman untuk kita hidup? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari moderator tentang isi Suhuf. Jadi isi Suhuf di sini berisi pengajaran, nasihat, dan aturan Allah yang lebih singkat dan spesifik. Sedangkan kitab suci itu mencakup hukum-hukum agama, sejarah, hidup yang lebih luas. Jadi Suhuf itu cuman pengajaran, nasihat, dan aturan Allah yang lebih singkat dan spesifik, tidak selengkap Kitabullah, kitab suci, dan yang lain. Jadi lebih lengkap kitab suci. Iya, lebih lengkap kitab suci. Kalau Suhuf hanya secara singkat saja.
tidak terlalu lengkap. Hanya pengajaran-pengajarannya. Ya, mungkin lanjut ke narasumber yang terakhir tadi tentang kita bulog ya. Kita bulog itu apa sih bedanya kita bulog dengan suku atau dengan Al-Quran dengan yang lain gitu? Perbedaan kita bulog dengan suku, kita bulog itu hanya istilah umum untuk semua kitab suci. Kalau misalkan Al-Quran itu kitab suci Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus suhuf kitab suci sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi-Nabi lain. Terus yang ketiga kalamullah merujuk pada semua firman Allah termasuk Al-Quran dan suhuf. Jadi kitabullah itu istilah umum untuk semua kitab suci. Jadi seperti kitab-kitab sebelum Al-Quran mungkin Injil, Taurat, dan Zabur itu bisa dikatakan sebagai kitabullah. Bisa dikatakan kitabullah karena kitabullah ini kan istilah umum untuk semua kitab suci. Jadi kitab suci itu kan diturunkan kan bukan hanya Al-Quran. Jadi ada Injil, Taurat, dan Zabur. Itu juga termasuk kitabullah. Tapi kenapa yang masih dipakai sampai sekarang itu kenapa cuma Al-Quran? Kan kitabullah itu kitabnya Allah itu kan banyak kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Injil. Apakah memang Al-Quran itu masih relevan sehingga masih dipakai sampai sekarang gitu? Apa mungkin karena kitab-kitab yang lain seperti kitab Injil itu sudah hilang atau bagaimana? Kitab Injil, Zabur, Taurat mungkin belum hilang, cuman pegangan atau pedoman umat Islam kan lebih ke Al-Quran. Jadi mungkin bukan isi Al-Quran sekarang masih relevan. Jadi bukan umat Islam itu bukan mengesampingkan kitab-kitab lain, tapi kita hanya berpegang pada Al-Quran. Nah, saya izin menambahkan sedikit ya. Jadi Injil, Taurat, Zabur, dan lain sebagainya itu juga bisa dikatakan sebagai kitabullah. Cuma yang masih terjaga keaslian dan kemurniannya sampai saat ini dan sampai hari kiamat itu cuma Al-Quran, yang dimana Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Jadi yang memang masih benar-benar terjaga kemurniannya itu cuma Al-Quran. Kitab Injil juga masih ada, cuma Injil yang asli itu sudah nggak ada. Injil itu sudah dipalsukan oleh Paulus, di mana ajaran-ajaran itu diganti dengan ajaran-ajaran yang baru yang tidak senada dengan Injil yang lama. Jadi memang yang masih relevan dan masih terjaga keasliannya itu cuma Al-Quran doang. Mungkin bertanya-tanya, saya kok gak ada yang nanya gitu ya. Saya tadi tentang kalamullah. Nah, jadi apakah kalamullah itu sama? Sama, karena kalamullah itu perkataan, ucapan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana suhuf, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur itu semuanya termasuk pada kalamullah, karena kalamullah itu firman Allah. Mungkin dari kita dicukupkan sekian. Bila ada yang benar itu mutlak datangnya dari Allah, bila ada salah-salah itu mutlak datangnya dari kita. Dari kita kelompok 2 cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.